Shalom semuanya. Senang bisa berada di tempat sini ya. Terus terang saya juga nggak pernah mimpi sih kita akan ada di sini. Cuma semua saya percaya Tuhan sudah rancangkan semuanya apa yang terbaik. Amin. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Franky dan Ibu Medi. Terima kasih untuk kepercayaannya sehingga kami bisa melayani pada malam hari ini. Kami percaya kami melayani bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kami ya. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Jeffrey Tatimu. Saya melayani di Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading, Jakarta ya. Saya datang ke sini tidak dengan sendiri, kami bersepuluh dengan teman-teman ini. Oke, tidak berlama-lama. Yuk kita buka di 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 30. 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 30. Saya akan baca yang 25, saudara 26, terus kita berganti-ganti sampai ayat 30. 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 30. Oke ya, saya mulai ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Ya, yang kita baca barusan adalah sepenggal cerita sebelum Daud bertempur dengan Goliat ya. Ketika itu kita tahu bahwa Daud disuruh oleh ayahnya untuk membawa makanan bagi kakak-kakaknya yang sedang bertempur ya. Tapi saat itu ketika dia datang mereka belum bertempur. Mereka sedang selama 40 hari orang-orang Israel diintimidasi oleh seorang Filistin yang bernama Goliat ya. Badannya besar, dikatakan raksasa ya. Dan mereka begitu terintimidasi selama 40 hari, mereka begitu tertekan. Goliat setiap hari menantang mereka, tapi orang-orang Israel tidak ada yang berani maju. Ya, saudara, siapa yang tidak memiliki pergumulan di dalam kehidupan ini? Yang saat ini sedang tidak memiliki pergumulan, bisa angkat tangan. Saya percaya kalau Anda adalah makhluk hidup, ya. Orang yang sedang hidup, saya percaya Anda pasti memiliki pergumulan ya. Tidak peduli Anda orang kaya, Anda orang miskin, tua, muda, wanita, pria, kita semua memiliki di dalam kehidupan ini ya. Dan kita memiliki beragam-ragam pergumulan dan tantangan di dalam diri kita. Dan selama hidup kita akan terus menerus mengalami macam-macam pergumulan dan tantangan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari Daud ya, bahwa tidak semua peperangan jalani. Tidak semua pergumulan harus Anda dan saya gumuli. Dan tidak semua pertempuran
Anda hadapi harus Anda menangin ya. Kita akan belajar hari ini dari Daud bahwa kita harus belajar memilih medan pertempuran dari kita masing-masing. Saya percaya bahwa hidup ini harus di-manage, harus diatur ya. Tidak semua hal harus menjadi bagian kita. Nah, hari ini kita lihat tadi bahwa di cerita tadi bahwa Eliab mencoba memancing Daud ketika Daud datang ya. Eliab kakaknya mencoba memancing Daud untuk adu mulut. Kita tahu dalam cerita itu bahwa Eliab dan tentara-tentara Israel sedang ditekan, sedang diintimidasi oleh Goliat dan orang Filistin selama 40 hari. Saya yakin apabila kita orang-orang yang sedang tertekan, pasti akan mudah terpancing ya. Mudah terpancing untuk emosi. Dan hal itu dialami oleh Daud. Dia datang dengan maksud untuk bertanya, tetapi Eliab sang kakak langsung memarahi dia, mengajak dia berkelahi, mencurigai dia datang untuk mengolok-olok ya. Akan tetapi Daud adalah orang yang tahu siapa musuhnya ya. Sering Anda dan saya merasa capek di dalam hidup. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak tahu siapa musuh kita. Semua ada masalah kita hajar. Semua ada peperangan harus kita masuk ke dalam setiap peperangan ya. Kalau kita ingat kisah Daud, ada suatu waktu Saul ingin membunuh Daud. Ya. Saul ingin membunuh Daud, tetapi walaupun hari-hari itu Daud memiliki 2 kali kesempatan sebenarnya untuk membunuh Saul, Daud nggak pernah lakukan. Ya. Bahkan ketika suatu waktu dia dikejar dan dia lari dan tinggal di Filistin, kemudian dia menerima gaji dari orang-orang Filistin, tapi hari-hari itu pun Daud tahu siapa musuhnya. Daud tidak pernah berperang melawan orang Israel. Akan tetapi hari itu Daud sedang berperang melawan sekutu dari Filistin. Dari situ kita tahu bahwa Daud adalah orang yang tahu memilih medan peperangan dia. Siapa musuh dia sebenarnya? Nah, yang menjadi masalah Anda dan saya, kenapa kita hidup capek? Karena kita nggak pintar, nggak pandai memilih ya sebuah pergumulan, sebuah pertempuran di dalam kehidupan kita. Semua apa aja, semua kita hadapi, semua kita harus hajar gitu. Hari ini saya akan mengajar dari kisah Daud ini ada 3 medan peperangan yang sebenarnya Anda dan saya tidak perlu alami ya, tidak perlu masuk. Yang pertama 1 Samuel 17 ayat 28 berkata begini, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, medan pertama yang harus kita hindari ialah medan peperangan dan apa kata orang. Ya. Manusia adalah manusia yang egois ya. Anda dan selalu ingin terlihat baik di depan orang, bukan? Kita semua, di depan gembala, kita kelihatan ingin baik. Di depan semua orang kita ingin terlihat baik ya. Ketika hari Minggu kita semua masuk ke gereja, mungkin yang orang bilang malaikat pun minder lihat ya. Akan tetapi pulang dari gereja, aslinya keluar. Manusia secara nggak sadar kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kita ingin terlihat baiklah di depan semua orang lain. Memang itu kelihatannya normal. Tapi tahukah Anda bahwa kalau kita hidup dari apa kata orang, maka kita akan capek, ya. Kita kehilangan fokus, tujuan. Kita akan banyak gagal untuk meraih sesuatu karena kita seperti orang yang nggak memiliki identitas. Ingat bahwa Tuhan pun
tidak pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang, bukan? Semua doa dari Anda dan saya, tidak semuanya Tuhan harus jawab. Kalau begitu, kenapa kita mau lebih dari Tuhan? Mau menyenangkan semua orang? Adalah orang yang hidup berdasarkan apa kata Tuhan dan bukan dari apa kata orang. Berapa banyak pelayanan kacau cuma gara-gara apa kata orang. Teman ngomong ini kena. Teman-teman, kita harus hidup bukan berdasarkan feedback dari apa yang orang lakukan kepada kita. Anda dan saya menjadi orang baik tidak boleh karena baik kepada kita. Kalau orang baik kepada kita dan kita baik kepada kita, hanya membuat sebuah reaksi. Ya. Kalau orang itu jahat kepada kita, apakah kita harus jahat? Hari ini kita harus belajar bahwa kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah adalah orang yang baik. Dan kita harus tetap melakukan apa yang baik walaupun orang lain tidak menganggap itu sesuatu yang baik. Orang lain tidak melakukan baik kepada kita, tapi kita harus sebagai orang yang baik, tahu kebenaran, harus tetap melakukan semua yang baik. Berhenti hidup dan hanya mendengar dan peduli dari apa kata orang. Di gereja kami hari ini kami sedang belajar menjadi autentik, tampil apa adanya. Kami berhenti belajar untuk memakai topeng, ya capek pakai topeng supaya kelihatan baik. Ngapain? Saya percaya bahwa orang-orang yang ada di gereja ini bukan orang sempurna kok, tidak ada orang yang sempurna, tapi kita orang-orang yang belajar mau hidup menjadi sempurna. Amin. Belajar hidup autentik, apa adanya. Apa yang ada di dalam kamar yang Anda lakukan di mana tidak ada satupun orang melihat, hal itu pun harus kau lakukan di luar. Itulah hidup yang autentik. Tampil apa adanya, ya. Jangan pernah biarkan apa kata orang masuk ke dalam hidup Anda. Jangan biarkan Anda membiarkan diri Anda masuk ke dalam sebuah medan peperangan apa kata orang. Burung boleh terbang di atas kita, tapi satu hal, jangan pernah kita biarkan burung itu bersarang di kepala kita. Amin. Dan yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 28, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Daripada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Medan peperangan kedua yang harus Anda dan saya hindari ialah medan peperangan dari emosi yang terpancing. Kita lihat hari itu Daud datang karena disuruh ayahnya untuk membawa makanan, sebuah maksud baik. Tetapi ketika dia datang, kakaknya Eliab itu menyangka dia, engkau datang untuk melihat pertempuran, engkau jahat. Pernahkah Anda disalah mengerti oleh orang? Ya, saya percaya ya siapapun apabila disalah mengerti oleh orang akan terpancing. Hari itu Eliab sang kakak sudah emosi, 40 hari mereka intimidasi terus oleh Goliat. Karena ini Anda harus tahu bahwa orang yang sedang tertekan akan mudah untuk memancing orang lain. Untuk marah. Itu seperti sebuah penyakit yang menular. Ya. Pernah nggak Anda duduk ya di sebuah ruangan? Kita misalnya lagi duduk di ruangan ini, tiba-tiba ada satu orang marah kepada satu orang lain. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat hal itu? Saya yakin orang normal akan langsung merasa suasana nggak enak. Ya. Emosi seseorang bisa memancing emosi orang lain. Berapa banyak
rumah tangga yang hancur hanya karena sang suami atau sang istri nggak bisa ya menjaga emosinya. Berapa banyak hamba Tuhan yang karirnya hancur di hadapan jemaat cuma gara-gara dia gagal untuk menjaga emosinya. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apakah Anda termasuk orang yang menguasai diri? Dikatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ketika kita gagal menguasai diri kita, maka kita pun kehilangan benteng-benteng. Dengan sadar tidak sadar maka kita membuka peluang kepada iblis untuk menyerang kita ya. Efesus 4 ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis ketika ingin masuk ke dalam kehidupan Anda dan saya, dia nggak akan langsung menguasai. Tapi dia hanya butuh satu tempat pijakan, satu kelemahan yang Anda dan saya buat. Dari situlah dia akan masuk dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan hidup Anda dan saya. Ya. Karena itu hari ini saya berkata, yuk jangan pernah kita terpancing dalam sebuah peperangan yang memancing sebuah emosi. Ya. Jadilah orang yang bisa menguasai dirinya. Hari itu begitu pintar Daud. Walaupun kakaknya sudah begitu, Daud diceritakan tidak pernah terpancing. Kenapa? Karena tahu musuh mereka sebenarnya bukan Eliab. Musuh dia bukan Eliab. Musuh Eliab bukan Daud. Musuh mereka hari itu adalah Filistin. Kadang-kadang kita terpancing emosi sehingga kita lupa. Siapa sih yang sebenarnya musuh kita? Apakah teman pelayanan kita? Apakah pasangan Anda dan saya? Kalau kita gagal dan masuk ke medan peperangan yang dari emosi yang terpancing, maka hidup Anda akan berantakan. Karena orang yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi Anda pun akan menjadi lawan Anda. Dan itu adalah salah satu taktik iblis untuk mengacaukan Anda. Ya. Jadi yang pertama, jangan pernah masuk dari medan peperangan apa kata orang. Yang kedua, jangan pernah masuk ke medan peperangan dari emosi yang terpancing. Dan yang ketiga, di 1 Samuel 17 ayat 30 berkata begini, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Yang ketiga, kita harus menghindari medan peperangan yang mengandung ketakutan. Saya percaya ketakutan itu ada sebuah emosi yang istilahnya yang Tuhan taruh di kita untuk menaruh apa? Sebagai sebuah alarm bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Itulah tujuan utama dari ketakutan, bahwa kita sebagai naluri bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Manusia begitu egoisnya sehingga dia ingin memastikan semuanya dia bisa kuasai. Dan ketika manusia tidak bisa menguasai sebuah keadaan, maka kita menjadi takut. Dan ketakutan itu adalah sebuah hal yang normal sebenarnya. Hari itu ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Daud, ya. Di dalam cerita tadi yang kita baca ada sebuah pertanyaan, tapi yang dia tanya ke semua orang hari itu, sehingga Eliab sang kakak menjadi marah. Apa sih yang ditanyakan Daud di 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 26? Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya,
Apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Hari itu kalau kita perhatikan, Daud ternyata bertanya kepada semua orang berkali-kali, apa yang akan dia dapat kalau dia hari itu bisa mengalahkan Goliat? Dia bukan bertanya kepada satu orang, ke banyak orang. Bahkan kalau kita baca akhirnya itu pun didengar oleh Raja Saul. Karena Daud terus bertanya, apa sih yang saya dapat? Apa yang dia dapat kalau dia bisa mengalahkan Goliat? Sehingga hari itu Eliab menjadi marah, apa sih? Kamu kok nanya hal-hal yang sama terus? Dan setiap kali Daud bertanya kepada orang, setiap orang, mereka selalu menjawab sebuah jawaban yang sama. Raja akan memberikan kekayaan yang besar, dia akan memberikan anaknya. Dan seluruh keluarganya akan dipelihara. Setiap kali dia bertanya selalu jawabannya sama. Apa sih sebenarnya yang Daud sementara lakukan hari-hari itu? Saya percaya, walaupun Daud pernah melawan singa dan beruang ketika dia menjaga kambing dombanya. Tapi singa dan beruang itu hanya binatang. Binatang itu nggak punya lurih, nggak punya otak ya, nggak bisa berpikir. Daud tahu yang akan dia lawan hari ini bukanlah binatang, akan tetapi manusia, seorang raksasa malah. Dan saya yakin hari itu Daud sementara ketakutan. Daud adalah orang yang tahu memilih medan peperangan. Hari itu Daud tahu bahwa dia tidak boleh masuk ke dalam sebuah medan pertempuran yang dimana dia mengandung ketakutan bagi dirinya. Ya. Dia tahu kalau dia mengizinkan ketakutan itu masuk ke dalam dirinya, maka dia akan kalah sebelum bertempur. Banyak dari kita semua ketika mengalami sebuah masalah, kita udah takut dulu. Belum juga masalah. Contoh paling gampang sih disuntik vaksin. Saya adalah seorang juga yang takut disuntik, ya. Tetapi kalau kita takut terus disuntik, gimana? Kita harus lawan kan. Kita harus berhasil mengalahkan ketakutan kita akan jarum suntik itu. Dan hari itu yang Daud sementara lakukan ialah Daud bertanya kepada orang, apa sih yang akan saya dapat ketika saya berhasil mengalahkan Goliat, ketika saya berhasil mengalahkan sang raksasa. Saya nggak tahu raksasa-raksasa apa yang ada, yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi yang Daud lakukan hari itu ialah Daud terus-menerus bertanya supaya dia mendengar dan dia memandang kepada apa? Kepada upah. Makanya dia terus bertanya, apa sih yang saya dapatkan? Apa sih yang saya dapatkan kalau saya berhasil mengalahkan Goliat? Dia berusaha untuk memandang kepada upah apa yang akan dia dapat ketika dia berhasil mengalahkan ketakutan. Dan Paulus pun melakukan hal yang sama. Di Filipi 3 ayat 13-14. Filipi 3 ayat 13-14. Saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Tahukah Anda dan saya pun dapat melakukan hal yang sama? Ketika pergumulan, pertempuran, kesulitan hidup Anda dan saya terasa berat, belajarlah untuk memandang
janji raja, ya. Raja yang berjanji kepada Anda dan bukanlah seperti Raja Saul. Jauh lebih besar dari Raja Saul. Raja yang berjanji kepada Anda dan saya bahwa kita pasti menang adalah raja yang sudah berjanji akan memberikan berkat besar. Dia juga berjanji memberikan anaknya, memberikan Yesus Kristus. Dan yang ketiga ialah dia sudah berjanji bahwa dia akan menjamin seluruh kehidupan kita. Kalau begitu, kenapa kita harus takut? Saya nggak tahu raksasa-raksasa apa yang kita sedang alami. Yuk kita belajar dari kisah Daud ini. Kita harus bisa mengalahkan ketakutan kita dengan memandang kepada janji Tuhan. Ketakutan itu normal, akan tetapi keberanian itu bisa kita miliki apabila Anda dan saya berhasil mengalahkan takut itu. Mungkin buat orang luar, jadi berani itu bisa berbagai macam cara. Ada yang minum, wah supaya dia jadi berani kata orang. Tapi kita orang percaya, saya percaya orang normal, ketika Anda dan saya percaya, kita harus memiliki sebuah alasan. Kenapa kita harus percaya? Ya dong. Kenapa kita harus berani? Keberanian ada karena sebuah alasan. Kenapa Anda dan saya harus berani? Kita harus memiliki alasan karena Yesus mengasihi Anda dan saya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan dan kasih itu gak bisa jalan sama-sama. Kalau Anda sedang merasa dikasihi, Anda gak akan merasa takut. Tapi kalau hari ini Anda masih merasa ketakutan, berarti Anda gak yakin bahwa Anda dikasihi. Gak mungkin kita merasa dikasihi tapi kita merasa takut. Saya gak tahu apa yang sedang Anda alami hari ini. Apakah ketakutan atau kasih Yesus memenuhi hidup Anda. Yuk hari kita berdiri. Hari ini kami rindu untuk mendoakan bagi siapapun yang mungkin sedang mengalami masalah. Kami bukan orang-orang hebat, kami bukan orang sakti. Kami orang yang ada di sini karena kami percaya bahwa tangan Tuhan besar berjalan bersama kami. Yuk, silakan maju. Berhenti menjadi orang yang takut